Terima kasih Bu Heni. Saya memanggilnya biasanya Kak Heni ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat jiwa raga untuk kita semua di tengah situasi COVID yang menguras tidak hanya raga tetapi juga mental kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sejatinya sebetulnya undangan ini ditujukan untuk Pak Dirjen Rehabilitasi Sosial. Namun karena sekarang beliau ini juga sekaligus Sekretaris Jenderal, jadi luar biasa sibuknya. Tadi sedang dengan Bu Menteri, saya mohon arahan sebentar, beliau menyampaikan, silakan diwakili. Tapi insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, beliau besok berkenan hadir untuk menutup acara ini. Semoga beliau selalu sehat. Nah, pertama saya akan menyampaikan tentang situasi anak di Indonesia, lalu kemudian program bantuan sosial bagi anak dan keluarga, kemudian pemanfaatan bantuan sosial yang kurang tepat, dampak pemanfaatan bantuan sosial yang kurang tepat, dan strategi serta regulasi Kemensos dalam mendorong pelarangan pembelian rokok. Ini sedikit saja, hanya beberapa slide saja. Mari kita lihat situasi anak di Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Anak-anak ada 84,4 juta jiwa. Saya kira kalau Bapak Ibu yang di LPA semuanya sudah paham betul jumlah anak sudah nggak apa namanya pasti ingat sekali ya. Dan yang ingin saya sampaikan adalah di antara jumlah ini itu anak-anak yang kurang beruntungnya cukup banyak. Saya bisa gambarkan misalnya anak-anak yang tidak saya tuliskan di sini, tetapi saya bisa menyampaikan data yang masuk anak-anak dari seluruh LKSA di Indonesia itu yang masuk pada kami 235.000 anak. Yang disetujui oleh Dinsos itu 209.000 anak. Yang berada di dalam keluarga itu 106.000 anak, sisanya berada di LKSA. Berada di dalam keluarga itu mereka masih dibina LKSA, tapi selebihnya 109.000 anak itu berada atau diasuh di dalam keluarga. Sementara semua tim LPA tahu bahwa asuhan terbaik itu berada di dalam keluarga. Kemudian yang paling fresh, yang paling terbaru, data yang dilaporkan ke Kementerian Sosial terkait dengan anak-anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal akibat COVID itu 38.096 anak. Ya, betapa banyaknya anak-anak. Dan ini datanya masih terus bertambah, Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran saja bagaimana data anak-anak kurang beruntung yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara soal angka kemiskinan ini tadi yang saya sampaikan. Jadi data yang masuk 235.425. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini total data yang masuk. Nah, sementara bulatan itu adalah rincian dari total data yang disetujui oleh Dinas Sosial. Artinya ini adalah data anak-anak yang dikelola LPSK. Cukup banyak ya datanya. Anak terlantar aja 65.347. Bayangkan kalau 65.347 itu misalnya katakan saja ambil 40%-nya di usia 13 tahun ke atas, di mana mereka sudah mulai coba-coba rokok. Orang tuanya nggak peduli karena mereka ditelantarkan. Atau misalnya anak jalanan yang berada di sebelah 9.000. Kehidupan di jalan membuat mereka tentu saja tidak bisa terawasi oleh. Belum juga kita bicara soal anak yang berhadapan dengan hukum. Ini anak yang berhadapan, saya bicara ini yang ada di lembaga. Tapi soal data lain yang ditangani oleh Kemensos misalnya juga menunjukkan data ABH yang ditangani ada sekitar 3.000 sampai bulan September itu sekitar 3.600. Jadi secara keseluruhan data anak yang sudah direspon sekitar 12.000. Belum lagi data korban kekerasan yang lain. Jadi cukup banyak datanya. Kita lanjut Pak. Nah, Bapak sekalian, saya ingin sampaikan bahwa Kemensos sejauh ini memang memberikan layanan atau bantuan bansos yang terintegrasi, komplement satu sama lain, dengan harapan
itu akan lebih mempercepat turunnya angka kemiskinan. Karena kalau bantuannya hanya satu jenis saja, dikhawatirkan itu tidak bisa mengatasi. Nah, kita lihat misalnya ini adalah pilar-pilar yang sementara ini ada di Kemensos. Ya, yang pertama adalah perlindungan dan jaminan sosial. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga itu JSK ya, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada anchor programnya, jangkar program yang saya kira semua dari kita sudah tahu karena sudah berlangsung 10 tahun lebih adalah program keluarga harapan. PKH ini adalah salah satu anchor topnya Kemensos, yang jangkar programnya Kemensos. Ada 10 juta KPM di sini Bapak Ibu sekalian, dan ini adalah diberikan untuk menangani risiko dan ancaman dari kerentanan sosial. Jadi dia berada di level desil 4 ke bawah yang di angka penerima bantuan. Jadi nanti naik ke 5 ke 6, tapi dia berada di bawah desil 1 sampai 4. Risiko dari guncangan dan kerentanan sosial apa itu? Jadi kalau dia nggak dapat bantuan, betul-betul dia terpuruk banget ke bawah. Ya, itu yang dimaksud dengan risiko dan guncangan. Lalu kemudian bantuan pangan non tunai ini untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, dan targetnya itu ada 18,8 juta KK dengan anggaran 42,3 triliun. Jadi datanya anggarannya cukup besar di sini karena memang kebutuhan dasar, dan terutama pada saat COVID ada bantuan juga sembako ada di BPNT ini, Bapak Ibu sekalian. Tapi kebijakan Bu Menteri memang untuk sembako COVID begitu COVID-nya landai stop. Kemarin mulai bulan September itu di stop karena kita sudah mulai landai. Sebelumnya begitu naik ini keluar 300.000. Itu kebijakannya, karena itu bisa dilihat anggarannya memang panjang sekali, lumayan. Nah, berikutnya yang ada di rehabilitasi sosial, kebetulan saya berada di sini, itu dikenal dengan atensi atau asistensi rehabilitasi sosial. Ini termasuk di dalam, di PKH juga ada bantuan untuk anak-anak, ya, di BPNT bantuan untuk keluarga, tetapi di dalamnya kan ada anak-anak. Kemudian di Rehasos itu ada khusus untuk anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Ada khusus untuk anak-anak. Targetnya adalah 122.000 orang, anggarannya 332,9 miliar. Oh kecil, iya dari dulu Resos memang lebih kecil dibandingkan. Padahal Resos memberikannya tidak hanya bantuannya, tapi juga sambil mengubah perilakunya. Karena ABK kan kalau kita kasih uang saja, ya nggak bisa. Kita juga harus kasih bantuannya. Lalu anak yang diperkosa misalnya, kita kasih bantuan kebutuhan dasarnya saja, tanpa ada terapi psikologis, terapi sosialnya, itu juga nggak bisa. Nah ini Rehasos, atensi, dan daya sos, ini anchor programnya Bapak Ibu sekalian adalah Propus, program kewirausahaan sosial. Jadi ini adalah jangkar-jangkar program di setiap buku satu, ya. Informasinya kemungkinan akan bergabung dengan Jaksus tapi kita lihat, tetapi tetap proporsi anggaran memang ada di 1 dan 2 ini, di PKH dan kalau kita lihat misalnya perbandingan antara atensi dengan Propus, atensi masih 332,9 miliar, malah untuk pasar karena penyandang disabilitas, guna sosial dan program perdagangan orang. Guna sosial ini banyak nih, Bapak Ibu sekalian. Gelandangan, komunis, ekstra, PPS, korban terorisme, macam-macam ada di sini. Lalu kemudian korban penyalahgunaan hak dan pasien. Jadi sebetulnya kalau kita lihat 5 klaster dengan jumlah anggaran yang tidak seberapa belum. Dan Propus lebih kecil lagi anggarannya, targetnya 8.000 KPM, 27.016.
Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya kontinu. Jadi kalau dia sudah dapat PKH misalnya, atau juga dikasih BPNT juga, perilakunya diubah, graduasi masuk proses. Bayangkan kalau semua bantuan itu disalahgunakan, bukan hanya finansialnya, tetapi juga sosial cost. Jadi sebetulnya monitoring Kemensos sungguh berat sebetulnya, karena harus dipastikan agar dana ini tidak diselewengkan. Bukan cuma diselewengkan, kemarin memang banyak sekali ada kasus-kasus penyelewengan data di lapangan, sudah dilimpahkan ke kepolisian di era kebijakan Bu Risma ini. Jadi langsung turun beliau, langsung memadamkan datanya. Pokoknya kalau yang nggak cair-cair saat itu juga banknya dipanggil, dibereskan, dan para pemain dalam tanda kutip yang ngotak-ngatik data, yang kong kali kong di musdes, yang melakukan error industri error yang seharusnya dapat, yang seharusnya tidak dapat jadi dapat, itu ketemu, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada main-main sekarang. Hari Kamis Bu Risma akan ke Kaltara lagi bicara soal pengadaan data. Datanya benar enggak? Ditanya di setiap daerah mana yang sudah terima. Ada yang belum terima, misalnya 3 bulan, 4 bulan. Kenapa banknya ditanya? Banknya hadir, nggak ada yang bisa kemudian menunda. Harus saat itu juga. Itu. Jadi ini adalah proses yang memang, karena ini untuk orang-orang yang betul-betul tidak beruntung, tidak berdaya, miskin, masuk masih bisa lakukan. Nah sekarang kan pikiran kita, kalau semua mekanismenya udah beres, nah sekarang giliran Kemensos untuk masuk penerima, supaya itu misalnya tidak digunakan oleh rokok. Jadi banknya udah beres, datanya beres, pendampingnya beres, misalnya pencairan beres. Nah, jadi giliran masuk ke penerima, oke, beres enggak? Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sekarang mau bicara soal tadi salah satu anchornya, jangkarnya Resos adalah program asistensi rehabilitasi sosial. Ini keluarga lainnya ada di mana? Kalaupun misalnya keluarganya itu bisa menerima, belum tentu anaknya juga nyaman. Ya. Kasus yang viral sekali waktu itu, kasus Vino dari Kalimantan, itu kan kakek neneknya ada di Sragen. Jadi kamu bawa Vino dari Sragen. Terus si Vinonya ngomong, aku nanti gimana ya di sini ya? Enggak. Itu anak loh keluar sesuatu. Kita aja yang orang dewasa pasti merasakan itu, apalagi anak. Ya, itu yang kita pikirkan. Belum lagi kalau bicara soal ada juga anak yang memutuskan karena dia sudah berumur 16 tahun, anaknya 4, dua-duanya meninggal, hanya ada satu nenek. Dengan gagah berani anak tadi mengatakan, Kak, aku mau tinggal di rumah saja. Kamu nggak tinggal sama nenek? Nah, enggak. Aku mau nerusin usaha ibu. Usaha ibu itu apa? Usaha kelontong. Jualan barang-barang kelontong. Terus sehari-hari. Aku pasti bisa. Terus adik-adik gimana? Aku jagain. Itu di program atensi. Kita support tuh. Tapi kan pada saat dia bertransisi untuk bisa mengasuh ketiga adiknya, sambil dia nggak ada orang dewasa di sini, itu kan kita harus support. Itu perbedaan atensi dengan program bahasa suami. Jadi bisa kebayang nanti apakah di dalamnya ada upaya untuk mencegah anak-anak masuk ke rokok atau tidak. Karena kami cukup intensif masuk ke program. Nah, kemudian dukungan keluarga. Ini juga sama, dukungan keluarga tidak hanya pada situasi sulit, tetapi juga bagi keluarga-keluarga penerima bansos. Salah satunya nanti saya sampaikan strateginya adalah agar dana bansosnya tidak digunakan untuk rokok.
Ya. Lalu kemudian terapi fisik, psikososial, mental, spiritual. Bapak Ibu banyak yang psikolog di sini. Saya kira ini juga mendasar. Saat ini yang terasa adalah soal grieving, loss and grieving, manakala kita kehilangan secara cepat orang-orang yang kita cintai. Ya, prosesnya cepat sekali COVID itu. 2 hari, 3 hari, apalagi waktu varian Delta muncul. Hanya 2 hari, 3 hari pergi. Dan kita tidak sempat untuk bisa mengatakan selamat tinggal atau mendoakan karena semuanya dengan COVID. Bayangkan itu dialami oleh anak-anak. Kita aja yang orang dewasa rasanya ngilu, ya terluka. Apalagi anak-anak. Ini bagian dari program atensi. Lalu kemudian pelatihan profesional dan pembinaan kewirausahaan. Nah, ini agak menarik Bapak Ibu sekalian karena kaitannya dengan rokok lumayan nih. Jadi di sini anak-anak yang ABH rata-rata umur 13, 15, 16, 17, ada yang kurang dari 18 tahun. Mereka hampir semuanya yang ada di balai sudah kenal rokok. Sudah kenal rokok. Wah, udah pokoknya. Jadi awal-awal masuk balai, mereka melipir tuh ke belakang-belakang. Gak tahu dapat rokok dari mana, tapi sekali 2 kali ketahuan. Oke, ada banyak teknik sesungguhnya untuk menghilangkan ini, tetapi kita cermati. Nah, kenapa mereka merokok? Tadi seperti hasil survei yang pendapat anak-anak tadi disampaikan oleh Bapak narasumber, karena mereka ingin dikatakan bahwa saya hebat dengan merokok. Apalagi kalau mereka tergabung dalam pertemanan toksik, di mana ada intimidasi yang menganggap mengharuskan anak itu merokok. Itu lebih sulit. Nah, upaya perubahan perilaku yang kita lakukan di wilayah sini adalah mengupayakan anak-anak itu kemudian tidak merokok, ya, tetapi dengan memberikan pelatihan profesional dan pembinaan kewirausahaan yang memang mereka sukai. Kemarin saya mengikuti rapat mewakili Pak Dirjen, jadi makanya tadi malam saya mohon maaf tidak bisa hadir di sini karena kemarin itu saya mewakili Pak Dirjen di acara Kemenkes di Bandung, lalu kemudian saya juga mewakili Pak Dirjen di Kemenko PMK, dan salah satu topik yang dibahas juga adalah soal posisi anak-anak ABK yang umurnya masih kecil tapi dia sudah mentok sekolahnya, nggak mau sekolah, itu harus diapakan, atau anak-anak yang keluar dari APK. Dan salah satu yang dibahasnya balik lagi, merokok lagi, main kekerasan lagi. Apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita lakukan? Nah, di kami program pembinaan kewirausahaan itu memberikan kesempatan kepada anak-anak, kamu sukanya apa? Kalian suka apa? Mau latihan kalau komputer udah jago, mau jadi gamer terkenal, ya, mau nyablon, mau latihan melukis, mau latihan barista, mau latihan apapun, silakan. Mau workshop mural, silakan. Di anak-anak yang usianya sedang-sedangnya ini, mereka sukanya kebanyakan yang di balai itu latihan membuat otomatis kopi yang ini. Ada kesabaran juga di sana, saya melihat, dan beberapa pelaku kekerasan seksual ABH anak pelaku yang kami latih itu lumayan. Jadi rokoknya berkurang, perilaku interaksi dengan orang lainnya juga sudah mulai berubah. Bapak Ibu sekalian, begitu masuk balai, anak-anak perilaku kekerasan seksual itu lebih banyak menunduk, tidak berani menatap mata orang. Tapi dengan kita ajarin kamu, bukan kami yang mengajarin, tapi kami konekkan ke kafe-kafe terkenal. Silakan kamu belajar bikin kopi yang paling enak di sini, atau kamu mau bikin apa? Silakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang di
kalau kita lihat ya, pemanfaatan bansos yang kira-kira itu bisa di dalamnya ada, seharusnya tidak ada celah Bapak Ibu sekalian, karena kan sudah jelas ya, sudah jelas pemanfaatannya nih. PKH misalnya, ini kan sasaran usianya komponen kesehatan 0 sampai 6 tahun, komponen pendidikan 6 sampai 21 tahun. Lalu kemudian ada pemanfaatan bantuannya pelayanan sosial dasar, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, lalu kemudian berbagai perlindungan sosial lainnya. Penerima, persyaratan penerima, ibu hamil ya, lalu untuk anak yang sekolah. Masa pemberian bantuan maksimal 5 tahun. Nah, outcome-nya adalah ada kesadaran keluarga PM penerima manfaat dalam membantu anak mengakses pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, gimana caranya membangunkan identitas pada keluarga KPM itu bahwa kami adalah keluarga yang ingin melihat anaknya 10-15 tahun ke depan itu jadi anak yang hebat. Gak terdistraksi oleh rokok, gak terdistraksi oleh keinginan-keinginan lain di luar melihat anak ke depan. Karena melihat anak tidak sekarang, tentu yang kita harapkan adalah anak-anak kita ke depan. Ini PKH. Lalu kalau kita bandingkan dengan atensi anak, tadi sudah saya sampaikan ininya apa, targetnya, 7 kegiatannya. Penerimanya juga ada MPK, ada anak yang memerlukan pengembangan fungsi sosial, ya itu termasuk anak rentan, anak yang sudah direunifikasi, kemudian anak-anak yang ada dalam binaan KSA tetapi di dalam keluarga. Anak bawah 5 tahun yang ditelantarkan, kemudian ABH, anak jalanan. Masa pemberian bantuannya berdasarkan asesmen kebutuhan. Gimana kalau berdasarkan asesmen kebutuhan? Kalau anak HIV misalnya, kalau dia benar-benar bedridden, nggak berdaya, yang penting setiap saat ada asesmen, kita berikan Bapak Ibu. Termasuk lansia yang bedridden. Bu, berarti sepanjang sampai lansia itu meninggal, insya Allah kalau ada asesmennya, tinggal kita serahkan lebih baik. Jadi kalau PKH kan ada waktunya, kalau agensi itu ya ada waktu juga, tetapi tidak terbatas dalam tanda kutip sepanjang ada hasil asesmen. Terus outcome-nya adalah meningkatkan keberfungsian sosial. Bapak Ibu sekalian, keberfungsian sosial itu ada beberapa indikator. Yang pertama, dia adalah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau anak gimana Bu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya? Iya, dengan dibantu oleh keluarga. Yang kedua, mampu melaksanakan peran sosialnya. Kalau dia harusnya belajar, dia belajar. Kalau harusnya dia bermain, dia bermain. Yang ketiga, mampu mengatasi masalahnya. Anak-anak itu juga adalah aktor. Jangan dikira anak-anak badannya kecil atau human becoming, ya, bukan human becoming. They are human, mereka manusia. Dan luar biasa kalau Bapak Ibu yang dari psikologi, karena saya pikir sudah banyak membaca bagaimana teori perkembangan anak, mereka itu betul-betul gak kebayang brilian otaknya. Ya, meskipun untuk yang keluarga miskin ya, memang banyak hambatan ya, tetapi untuk anak-anak tertentu itu luar biasa. Lalu kemudian yang berikutnya adalah mampu mengaktualisasikan diri. Nah, 4 komponen dari keberfungsian sosial ini yang diharapkan dari anak-anak itu. Di dalam komponen-komponen ini tentu termasuk adalah bagaimana dia bisa menjadi orang yang asertif, ya, boro-boro ke rokok ya, boro-boro ke sampai drug, rokok aja harus di-cut, enggak, say no to drug misalnya, tapi juga rokok juga. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi, 2 slide lagi Bapak-Ibu sekalian. Ini yang berita media yang kami kumpulkan, memang ada keluarga-keluarga yang kemudian menggunakan itu untuk rokok. Ya memang peringatan pemerintah yang lehernya bolong dan sebagainya itu juga sama sekali kayaknya tidak dikritis. Ya, tapi sekarang Bu Risma
sangat tegas, kalau ketemu stop, nggak ada untuk. Nah itu kan berarti dampaknya bukan buat dia, tapi untuk anaknya, seperti itu. Karena memang ada seperti itu, kemudian Bu Risma juga terus-terusan menyampaikan melarang rokok digunakan di rokok dan miras. Lalu kemudian ada juga kajian UI, Bapak Ibu sekalian, ini kajian-kajian di 2021, dan kemudian pembelian rokok ganggu efektivitas bansos terhadap kesejahteraan bangsa. Jadi ya, sudah yang rokoknya juga sakit, yang di keluarganya juga rokok pasif juga kena, bansosnya digunakan untuk rokok juga anaknya nggak dapat, banyak sekali ya. Karena itu kami punya beberapa strategi, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, ini dampak ya, kebutuhan anak terganggu pengeluarannya ya. Lalu kemudian juga konsumsi rokok dalam keluarga berisiko membahayakan kesehatan, tadi saya sampaikan. Anak juga rentan berada dalam situasi yang tidak aman karena penuh asap rokok, apalagi kalau ada ibu hamil. Ya, terus dalam jangka panjang menurunkan kualitas diri anak, itu pasti akan menurun karena anak hidup dalam lingkungan yang penuh dengan rokok, dan uang yang seharusnya untuk kesehatan anak digunakan beli rokok, jadi memang anaknya nggak dapat untuk kesehatannya. Kita lanjutkan, Pak. Beberapa strategi yang kami lakukan untuk mencegah agar bantuan-bantuan kami tidak digunakan untuk rokok. Yang pertama adalah membuat kebijakan terkait larangan pemanfaatan dana bansos ya, untuk pembelian rokok. Jadi pada pedoman bansos itu dilarang digunakan untuk membeli rokok atau minuman keras lainnya. Ya. Jadi bantuan program sembako ini contohnya, itu tipanya Bapak Ibu sekalian. Bantuan program sembako tidak boleh digunakan untuk pembelian ya tidak boleh digunakan untuk pembelian minyak, tepung terigu, gula pasir, gasi, pabrikan, makanan kaleng, mie instan, dan bahan pangan lainnya yang tidak termasuk dalam butir A dan B. Bantuan juga tidak boleh digunakan untuk pembelian pulsa dan rokok. Jadi sudah ada di regulasi kami. Jadi kalau makanya begitu masih ada yang begitu, nggak ada ampun, stop. Gitu. Tapi kan ini tuh harus juga ditambah sosialisasinya gimana caranya nih, supaya maksud saya bukan hanya sebatas aturan ini, tapi juga ada state of mind dari mereka bahwa memang rokok itu nggak penting. Ya, seperti itu. Lalu tadi saya sampaikan juga ada melaksanakan kegiatan dukungan penguatan kapasitas anak dan keluarga. Di kapasitas anak itu ada modul positive culture, jadi membangun budaya yang positif di lingkungan teman sebaya. Nah, salah satunya adalah bagaimana menghindarkan dari toxic friendship dan kemudian menghindarkan asertif untuk menolak rokok. Itu juga salah satunya bagaimana mengajarkan anak-anak remaja untuk ini. Lalu kampanye sosial terkait pencegahan anak keluarga membeli rokok ya menggunakan dana bansos. Jadi kami melakukan kampanye ini bahwa rokok itu nggak keren ya, apalagi pakai uang bansos tambah nggak keren lagi. Kemudian yang Pexos Goes to School itu lumayan efektif. Jadi selain soal yang kekinian, kekerasan online ya, kekerasan lain termasuk cyberbullying yang lain-lain, kampanye diskusi tentang rokok melalui Pexos Goes to School itu juga mengasihkan Bapak Ibu sekalian ya, terutama dengan anak-anak di OSIS, kemudian di beberapa kelas. Jadi ada champion di sekolah, lalu kemudian di kelas mereka bisa diskusi. Kemudian juga, ini kami punya Pexos Goes to Community melalui komunitas peduli anak. Sebetulnya sangat banyak, bukan salah satu. Pesan-pesan yang sering kali kami sampaikan juga ke mereka adalah bahwa mereka harus tidak merokok, harus bisa menahan diri
untuk kemudian tidak menggunakan uang di situasi sulit ini untuk membeli rokok. Ya, ini saya kira yang terpenting. Penguatan kapasitas pendamping juga agar dapat menjadi bagian dalam mencegah pembelian rokok. Jadi saya melarang seluruh pendamping, ya memang masih ada yang merokok, tetapi kalau saya melihat mereka sedang bertugas lalu merokok, saya nggak ada ampun, terutama sakit eksos. Ya, misalnya saya kunjungan kemana, terus saya melihat mereka merokok, padahal itu di lingkungan sedang bertugas, saya katakan Anda tidak layak menjadi pendamping. Ya kalau saya nggak lihat ya saya kan jauh ya nggak tahu juga. Tapi pada saat bertugas apalagi dengan anak itu saya pastikan tidak ada rokok. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian adalah mewajibkan penerima manfaat ya untuk membuat laporan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bansos. Jadi walaupun itu cuma 200.000 per bulan sekarang untuk anak yatim piatu, itu kami minta ini dibelikan apa saja. Kok rigid amat, BPK minta loh Pak. Kalau misalkan ada 10.000 untuk rokok, jadi kami mintakan itu. Ya. Termasuk apa? Termasuk kwitansinya, karena itu yang diminta BPK. Lalu kemudian lakukan pemantauan dan pendampingan bagi penerima manfaat agar tidak memanfaatkan dana bansos untuk membeli rokok. Ini terus-terusan. Kemudian tadi saya sudah sampaikan menghentikan kepesertaan bansos apabila ketahuan itu merokok, sudah banyak dilakukan Bapak Ibu sekalian di Kemensos. Lalu, nah ini yang saya kira penting adalah sinergi dengan berbagai pihak termasuk di daerah untuk tidak menggunakan bansos untuk pembelian rokok. Nah yang saya mimpi banget nih Bu Heni adalah yang ini nih, mendukung regulasi pemerintah terkait rokok. Gimana sih caranya nggak ada promosi rokok, terus kalau di luar negeri kan kita mau beli rokok, ngeliat harganya aja ampun deh, nggak jadi beli rokok. Yang zaman Marlboro di sini 6.000, di Australia udah harganya 70.000. Bangkrut langsung beli rokok kan. Oh di sini nggak beli satu bungkus, etengan bisa. Gimana tuh caranya? Ya, iya Pak, masih seperti itu. Ya masih, bahkan kalau di Sunda itu ada rokok cipah ya. Ada orang Sunda nggak? Ya kalau di Sunda itu bisa temennya lagi buka bungkus rokok cipah satu. Ini sepertinya memang ada kepentingan juga, jadi agak sulit. Tapi jadi yang kita lakukan adalah di sebelah sini juga harus kuat. Terakhir, mendukung pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan kawasan tanpa rokok. Nah ini yang gimana caranya ya? Dulu waktu saya pernah di Bandung, jadi ini bukan menyombong Bapak Ibu sekalian. Saya waktu itu memimpin sekolah tinggi kesehatan sosial. Bos saya Pak Hari Hikmat juga. Pak Hari Hikmat memang kan merokok. Saya tadi berdoa juga, Pak izin Pak, ini kan Bapak nggak bisa karena dengan terima izin saya mau beli Bapak untuk penjelasan tentang merokok. Ya itu mah yang cocok bukannya lah, karena Bapak masih merokok ya, aku tahu beliau. Nah waktu itu di Bandung saya pasangi di setiap wilayah tuh area bebas merokok. Jadi saya sediakan tempat khusus. Terus Pak Dirjen tanya, Kak ini beneran nih saya nggak boleh merokok di sini? Ya Pak, Pak terserah mau gimana, mau mana saya. Jadi saya harus kemana? Saya antar ke tempat merokok. Nah jadi itu yang kita juga, dan kalau saya juga mengimbau kita sendiri kalau saya nggak merokok, bapak-bapak terutama yang merokok, hargai juga koleksi. Ya kalau kita merokok itu orang lain nggak suka, ya belum tentu suka. Jadi ngapain kita suka? Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan dari Kementerian Sosial.